Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Rani adalah seorang dokter muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan panjangnya. Setelah bertahan-tahan berjuang melewati masa kuliah kedokteran yang penuh tekanan, ujian demi ujian yang menguras pikiran, serta malam-malam panjang yang dihabiskan di rumah sakit, akhirnya ia bisa berdiri tegak dengan gelar yang membanggakan. Banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang cerdas, ramah, dan berwibawa di lingkungan tempatnya bekerja. Rani selalu dianggap sebagai wanita yang sempurna. Ia punya wajah yang cantik, prestasi yang membanggakan, serta masa depan yang cerah. Banyak orang beranggapan, pasangan yang cocok untuk Rani tentu saja haruslah seorang dokter juga, atau minimal seseorang yang memiliki kedudukan terhormat dan kekayaan yang mapan. Teman-temannya bahkan sering berandai-andai, Rani pasti akan menikah dengan seorang spesialis terkenal, seorang pengusaha sukses, atau pria-pria lain yang dianggap setara dengannya. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan banyak orang. Suatu sore, setelah pulang bekerja, Rani dipanggil oleh kedua orang tuanya untuk duduk bersama di ruang tamu. Suasana awalnya biasa saja, hingga ibunya membuka percakapan dengan serius. Rani, ada sesuatu yang ingin ayah dan ibu bicarakan. Ini tentang masa depanmu. Rani tersenyum, meski ia merasa sedikit tegang. Tentang apa, Bu? Ibunya, sailing, pandang dengan ayahnya, lalu dengan hati-hati berkata, kami ingin menjodohkanmu dengan seseorang. Rani terdiam. Kata itu begitu berat baginya. Dijodohkan, ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Sebagai perempuan yang tumbuh di zaman modern, Rani selalu percaya bahwa dirinya berhak memilih pasangan hidup sendiri. Ia tidak menentang tradisi perjodohan, tetapi ia yakin bahwa cinta seharusnya tumbuh dari hati, bukan sekadar kesepakatan keluarga. Dengan nada tenang, ia mencoba bertanya, siapa orang itu, Ayah? Apa dia seseorang yang ibu kenal? Ayahnya tersenyum tipis. Namanya Budi. Dia anak sahabat lama ayah. Orangnya baik, sopan, dan sangat bertanggung jawab. Kami percaya dia bisa membuatmu bahagia. Rani mendengarkan dengan saksama, tetapi jantungnya berdebar kencang ketika mendengar kalimat berikutnya. Ia bekerja sebagai tukang ojek di kampung sebelah. Rani tertegun. Tukang ojek? Seorang dokter muda yang baru saja memulai karier cemerlangnya dijodohkan dengan tukang ojek pangkalan? Dalam hatinya timbul berbagai pertanyaan. Mengapa orang tuanya memilihkan pasangan seperti itu? Apakah tidak ada laki-laki lain yang lebih sepadan? Meski hatinya penuh dengan rasa tidak percaya, Rani tidak langsung membantah. Ia hanya terdiam, mencoba mencerna kalimat itu berulang kali. Dari sisi logika, jelas perbedaan antara dirinya dan Budi sangat jauh. Ia bekerja di rumah sakit modern, dikelilingi rekan kerja yang berpendidikan tinggi. Sementara Budi, seorang lelaki sederhana yang sehari-hari mengandalkan motor tuanya untuk mencari nafkah. Namun, di sisi lain, Rani adalah anak yang sangat menghargai orang tuanya. Ia tahu, ayah dan ibunya tidak mungkin main-main dalam mengambil keputusan. Mereka pasti punya alasan kuat mengapa memilih Budi sebagai calon menantu. Dengan suara yang lirih, Rani akhirnya berkata, tapi, Bu, Ayah, apa kalian yakin aku dokter? Masa depanku jelas berbeda dengan dia. Apa kami bisa cocok? Ayahnya menatap Rani dengan bijak. Nak, kebahagiaan bukan ditentukan oleh gelar atau pekerjaan. Kami mengenal Budi sejak kecil. Kami tahu dia orang baik. Kadang orang yang terlihat sederhana justru bisa memberi kebahagiaan lebih besar daripada mereka yang punya segalanya. Kebala, kenal dulu, jangan langsung menolak. Perkataan itu membuat Rani terdiam lama. Ada pergulatan batin yang sulit ia bendung. Di satu sisi, ia ingin menghormati orang tuanya. Di sisi lain, hatinya penuh keraguan. Bagaimana reaksi teman-temannya? Nanti jika tahu ia dijodohkan dengan tukang ojek, apakah mereka akan menertawakan dan merendahkannya? Malam itu, Rani merenung sendirian di kamarnya. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang letih. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah kebahagiaan benar-benar bisa ditemukan bersama seseorang yang sangat berbeda dunia dengannya? Atau justru ia hanya akan menyesal di kemudian hari? Namun, di balik segala keraguan itu, ada sesuatu yang menahannya untuk menolak. Rani tahu, hidup tidak selamanya tentang gengsi dan status. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Baiklah, aku akan mencoba. Aku akan mengenal siapa sebenarnya Budi. Mungkin jawabannya ada di sana. Itu bukanlah hal yang mudah, tapi bagi Roni, itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, setelah melalui beberapa hari penuh kebimbangan, akhirnya Rani menuruti permintaan orang tuanya untuk bertemu dengan Budi. Pertemuan pertama itu diatur secara sederhana. Tidak ada acara mewah, tidak ada persiapan berlebihan. Hanya sebuah jamuan makan di rumah keluarga Rani, di ruang tamu yang penuh kenangan masa kecilnya. Rani duduk dengan perasaan campur aduk. Pikirannya masih berputar antara rasa penasaran, penolakan, dan rasa ingin tahu yang sulit ia pahami. Pakaian yang sederhana, bukan jas dokter yang biasa ia pakai, tapi sebuah gaun rumahan berwarna lembut. Wajahnya tetap cantik, tapi ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Ketika suara motor berhenti di depan rumah, jantung Rani berdebar. Ia tahu lelaki yang ditunggu itu sudah datang. Dari balik jendela, ia sempat melihat sosok sederhana yang turun dari motor tua berwarna merah kusam. Seorang pria dengan kemeja polos, celana hitam yang sudah sedikit pudar warnanya, dan sepatu sederhana. Namun, ia berdiri dengan percaya diri, menenteng sebuah kotak kecil berisi buah tangan. Budi masuk ke ruang tamu dengan senyum tulus. Ia menyapa orang tua Rani dengan hormat, lalu menyalami Rani dengan sopan. Suaranya tenang, nada bicaranya lembut, tidak ada kesan minder, meski ia tahu betul sedang berhadapan dengan seorang dokter muda yang terpandang. "Perkenalkan, saya Budi," katanya sambil menunduk sopan. Rani hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa canggungnya. Dalam hatinya, ia menilai penampilan Budi. Benar, lelaki ini jauh dari gambaran pria ideal yang selama ini dibayangkan teman-temannya. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pakaian mahal, hanya kesederhanaan yang begitu nyata. Percakapan mereka berjalan singkat. Budi bercerita tentang kesehariannya sebagai tukang ojek. Ia mengantar anak-anak sekolah, membantu orang-orang pergi ke pasar, kadang mengantar pasien ke puskesmas terdekat. Semua diceritakan dengan nada ringan, seakan hal itu adalah sesuatu yang biasa saja. Namun di telinga Rani, ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Budi. Meski begitu, keraguan masih menggelayut di hati. "Rani, bagaimana mungkin aku, seorang dokter, bisa menjalani hidup dengan lelaki yang hanya seorang tukang ojek?" pikirnya dalam hati. Setelah pertemuan itu selesai, kabar tentang perjodohan mereka mulai menyebar dengan cepat. Dunia sekarang berbeda. Kabar sekecil apapun bisa beredar hanya dengan beberapa pesan singkat. Dalam waktu singkat, teman-teman Rani di rumah sakit sudah mengetahuinya. Hari pertama Rani masuk kerja, setelah pertemuan itu, suasana ruang dokter terasa berbeda. Ada tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu. Ada senyum sinis yang sulit ia abaikan. Seorang rekan kerjanya, dokter muda bernama Vina, membuka percakapan dengan nada bercanda. "Ron, aku dengar kamu dijodohkan sama tukang ojek ya? Bener nggak sih?" Pertanyaan itu membuat wajah Rani sedikit memanas. Ia mencoba tenang dan menjawab singkat. Iya, orang tua yang mengaturnya. Namun, jawaban itu justru memancing tawa dari beberapa rekannya yang lain. "Astaga, masa sih seorang dokter cantik dan pintar kayak kamu bakal nikah sama tukang ojek? Ron, kamu nggak salah pilih." "Jeng si dong," ujar yang lain sambil tertawa terbahak. Ada pula yang menambahkan dengan nada merendahkan. "Biasanya kan, dokter-dokter menikah sama sesama dokter, minimal sama pengusaha atau pejabat. Kok kamu beda sendiri sih? Jangan-jangan nanti kalau kamu mau ke rumah sakit, kamu cukup minta dianterin suami pakai motor ojeknya." Ruangan itu dipenuhi suara tawa. Mereka tertawa puas seakan menemukan bahan lelucon baru. Rani hanya duduk terdiam. Senyum tipis ia paksakan, meski hatinya terasa seperti ditusuk. Ia tidak menyangka, teman-teman yang selama ini ia anggap dekat, begitu tega merendahkan pilihan hidupnya. Sepulang kerja, Rani membawa pulang rasa sakit itu. Ia duduk lama di kamarnya, menangis dalam diam. Pertanyaan terus muncul di kepalanya. Apakah benar
aku membuat kesalahan besar? Apakah hidupku akan berakhir dalam ejekan dan hinaan? Namun di saat bersamaan, bayangan wajah Budi kembali muncul. Senyum tulus itu, sikap sopan itu, dan cerita sederhana tentang bagaimana ia membantu orang-orang di kampung. Ada sesuatu yang menenangkan setiap kali ia mengingat Budi. Rani mulai berpikir ulang. Mungkin benar, Tuan Temonia menganggap ini sebuah kebodohan. Mungkin benar di mata mereka, ia menurunkan martabatnya. Tapi apakah hidup ini harus dijalani dengan terus mengejar gengsi? Apakah kebahagiaan hanya diukur dari gelar, harta, dan jabatan? Di lubuk hatinya yang paling dalam, Rani sadar satu hal. Ia mungkin belum mengenal Budi sepenuhnya. Namun, ia tahu bahwa lelaki itu tidak pantas diremehkan begitu saja. Malam itu, Rani berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan ejekan orang lain menentukan masa depannya. Ia akan membuka hati, perlahan, dan memberi kesempatan pada Budi untuk menunjukkan siapa sebenarnya dia. Karena jauh di dalam hati, Rani percaya, kebahagiaan sejati bukan tentang apa kata orang. Kebahagiaan sejati adalah tentang apa yang ia rasakan sendiri. Sejak ejekan itu bergema di telinganya, Rani berusaha menata hati. Ia sadar, jika ia terus membiarkan kata-kata orang lain menguasai pikirannya, maka ia tidak akan pernah menemukan jawaban yang sebenarnya. Ia mulai membuka sedikit ruang di hatinya untuk mengenal siapa sebenarnya Budi. Beberapa hari kemudian, Rani memberanikan diri datang ke kampung sebelah, tempat Budi tinggal. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan orang tuanya. Hanya ditemani langkah ragu, ia menuju pangkalan kecil, di mana motor-motor ojek berjejer sederhana. Dari kayohan, ia melihat Budi tengah sibuk membantu seorang ibu yang kesulitan membawa barang belanjaan. Budi mengangkat karung beras dari bahu sang ibu, lalu menaruhnya di atas motor dengan hati-hati. Wajahnya penuh senyum, meskipun keringat bercucuran di dahinya. Rani berdiri tertegun. Ia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia lihat di rumah. Sakit modern tempatnya bekerja. Di sana, semua serba profesional dan berorientasi pada bayaran. Tapi di sini, seorang lelaki sederhana bekerja tidak hanya demi uang, tetapi juga demi membantu orang lain. Setelah selesai, Budi baru menyadari kehadiran Rani. Ia tersenyum lebar, lalu menghampirinya. Dr. Rani, wah, saya tidak menyangka ibu datang ke sini, katanya dengan suara ramah. Rani mengangguk pelan, masih canggung. Saya hanya ingin melihat bagaimana keseharianmu. Budi tertawa kecil. Nada suaranya tidak menyinggung sedikit. Pun keseharian saya sangat sederhana, Dok. Antar orang ke pasar, antar anak-anak sekolah, kadang kalau ada warga yang sakit, saya bawa ke puskesmas. Itu saja. Mereka lalu berjalan menyusuri jalan kampung. Di sepanjang perjalanan, banyak warga menyapa Budi dengan hangat. Ada anak kecil yang berlari menghampiri sambil berkata, Kak Budi, terima kasih sudah bantu ayah kemarin. Ada pula seorang bapak tua yang tersenyum sambil menepuk bahunya. Seakan menunjukkan rasa hormat, Rani merasakan sesuatu yang berbeda. Lelaki ini mungkin tidak punya gelar tinggi, tidak punya harta melimpah, tetapi ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kepercayaan dan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Hari itu, Rani ikut Budi mengantar seorang anak kecil ke puskesmas. Anak itu demam tinggi, ibunya panik, dan tidak tahu harus bagaimana. Budi dengan sigap membawa mereka tanpa meminta bayaran. Di perjalanan, Rani sempat bertanya, Budi, kenapa kamu tidak mau dibayar? Bukankah ini pekerjaanmu? Budi sebentar, lalu menjawab dengan tenang. Kalau saya meminta bayaran dari orang yang sedang kesusahan, apa bedanya saya dengan orang yang hanya mencari keuntungan? Saya bekerja untuk mencari nafkah. Ya, tapi kalau ada orang yang benar-benar tidak mampu, apa salahnya saya bantu? Hidup ini bukan hanya soal uang, Dok. Jawaban itu menghantam hati Rani. Ia terdiam, meresapi kalimat sederhana itu. Selama ini, dunia rumah sakit membuatnya terbiasa dengan tarif, biaya, dan prosedur. Ia jarang berpikir sejauh itu, jarang menimbang sisi kemanusiaan yang paling dalam. Dan di hadapannya, seorang tukang ojek sederhana mengingatkannya tentang makna menolong. Tanpa pamrih, malam harinya, Rani kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di meja belajarnya, menulis di buku kecil yang biasa ia gunakan untuk mencatat perasaan. Hari ini aku melihat sisi lain dari seorang lelaki yang dulu kusebut terlalu sederhana. Ia mungkin tidak punya gelar, tapi hatinya begitu kaya. Ia mungkin hanya punya motor tua, tapi keberaniannya untuk membantu orang lain
jauh lebih mewah daripada mobil siapapun. Hari-hari berikutnya, Rani semakin sering berinteraksi dengan Budi. Kadang ia ikut menemaninya di pangkalan. Kadang hanya sekadar berbincang ringan. Dari obrolan itu, ia tahu bahwa Budi adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sejak itu, Budi mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Ia rela menunda sekolahnya demi membiayai pendidikan adik-adiknya. Aku tidak pintar, Dok. Aku tidak bisa seperti kamu yang bisa jadi dokter, tapi aku ingin adik-adikku punya masa depan lebih baik dariku. Itu saja sudah cukup membuatku bahagia, ucap Budi suatu sore, sambil menatap langit yang mulai memerah. Kalimat itu membuat Rani terdiam lama. Ia merasakan getaran aneh dalam hatinya. Lelaki ini, dengan segala kesederhanaannya, ternyata memiliki jiwa yang begitu besar. Ia rela berkorban demi orang lain, tanpa mengeluh, tanpa merasa minder. Namun di balik semua itu, cemooh dari teman Rani masih terus berdatangan. Setiap kali ia datang ke rumah sakit, selalu ada bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Lihat tuh, calon suaminya tukang ojek. Gak salah ya, dokter cantik dapat pasangan kayak gitu. Aduh, kasihan banget. Padahal bisa dapat yang lebih baik. Kata-kata itu masih sakit, masih menusuk. Tapi kini, hati Rani mulai berubah. Jika dulu ia merasa malu, sekarang perlahan ia belajar untuk tidak peduli. Ia mulai sadar, orang lain boleh saja menertawakan, tapi mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya Budi. Mereka tidak pernah melihat ketulusan yang ia lihat di dalam hatinya. Benih kecil mulai tumbuh. Benih rasa kagum, rasa hormat, dan mungkin rasa cinta yang perlahan muncul tanpa ia sadari. Hari-hari Rani di rumah sakit semakin terasa berat, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena bisikan-bisikan tajam yang selalu menyertainya setiap kali ia melangkah di lorong. Berita tentang perjodohannya dengan Budi seakan menjadi bahan gosip favorit di antara rekan-rekan kerjanya. Awalnya hanya berupa sindiran halus, kini berubah menjadi ejekan yang terang-terangan. Bahkan beberapa teman dekat yang dulu sering bersamanya kini ketikatan merendahkan. Suatu siang, saat jam istirahat, Rani duduk di kantin rumah sakit bersama beberapa dokter muda lainnya. Suasana awalnya tenang, hingga salah satu temannya, Vina, mulai membuka percakapan dengan nada yang dibuat-buit. "Ron, aku penasaran deh," katanya sambil tersenyum sinis. "Kalau nanti kamu udah nikah sama tukang ojek itu, apa kamu masih akan naik mobil ke rumah sakit? Atau cukup dibonceng pakai motor tuanya?" Yang lain tertawa keras mendengar itu. Ada yang menimpali sambil berkata, "Iya, bayangin deh, seorang dokter muda cantik datang ke rumah sakit dengan seragam putih, tapi suaminya cuma nunggu di parkiran sambil narik ojek. Aduh, itu pasti jadi pemandangan yang seru banget." Cewa, mereka bergema di ruangan itu. Semua mata menoleh ke arah Rani, seolah menunggu reaksinya. Roni menandok, tangannya menggenggam erat gelas air mineral di depannya. Ia berusaha menahan gejolak di dadanya. Baginya, setiap tawa itu adalah luka. Luka yang tidak tampak, tapi begitu dalam menusuk hatinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rani tidak lagi hanya merasa malu. Ia juga merasa marah. Marah karena orang-orang yang mengaku berpendidikan justru merendahkan orang lain hanya karena status sosial. Marah karena mereka menilai seseorang dari motor yang dikendarai, bukan dari hati dan perbuatan yang dimiliki. Dengan suara bergetar, Rani akhirnya angkat bicara. "Kenapa kalian selalu meremehkan orang yang bahkan belum pernah kalian kenal? Apa pekerjaan tukang ojek itu hina di mata kalian?" Ruangan itu mendadak hening. Beberapa dokter menoleh dengan tatapan terkejut, tidak menyangka Rani berani melawan. Rani melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tegas. "Kalau bukan karena mereka, mungkin banyak orang susah yang tidak bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Kalau bukan karena mereka, berapa banyak ibu yang tidak bisa membawa anaknya sekolah? Mereka mungkin tidak punya gelar, tapi jasa mereka nyata. Jauh lebih nyata daripada orang-orang yang hanya bisa tertawa dan mencibir." Kata-kata itu membuat suasana kantin seketika berubah. Beberapa orang terdiam. Ada pula yang mencoba menutup rasa bersalah dengan senyum canggung. Setelah itu, Rani beranjak pergi, meninggalkan kantin dengan langkah tegap. Meski dalam hatinya masih ada rasa sakit, ada juga secercah keberanian yang baru saja ia temukan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertahan, tapi juga berdiri membela orang yang selama ini diremehkan. Di perjalanan pulang para Zen Camper, Aduk kembali menghampiri Rani. Ia mengingat wajah Budi, senyum tulusnya, sikap sopannya, dan caranya memperlakukan orang lain
dengan penuh hormat. Semakin lama, semakin jelas di hatinya bahwa lelaki itu tidak pantas direndahkan. Malam itu, Rani menerima pesan singkat dari Budi. Isinya sederhana. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu beberapa hari ini. Saya tahu, mungkin banyak orang yang tidak setuju dengan perjodohan ini. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan memaksa. Saya hanya ingin jujur pada diri saya sendiri, bahwa saya serius. Saya mungkin tidak punya banyak hal, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakanmu. Ronnie membaca pesan itu berulang kali. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Pesan itu tidak berisi janji-janji manis yang muluk. Tidak ada kata-kata indah yang berlebihan, hanya sebuah ketulusan. Dan ketulusan itu, entah mengapa, jauh lebih menyentuh hatinya dibanding kata-kata manis siapapun yang pernah mendekatinya. Di kamar, Rani kembali merenung. Ia teringat bagaimana orang tuanya dulu mempercayakan pilihan ini. Ia teringat pula bagaimana teman-temannya menertawakan. Tapi di antara semua itu, ada Budi, seorang lelaki sederhana yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Rani menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah. Namun di balik itu, ada kilatan keyakinan baru. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, aku tidak boleh membiarkan orang lain menentukan jalan hidupku. Mereka boleh menertawakan, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Sejak malam itu, sikap Rani berubah. Ia tidak lagi terlalu peduli pada ejekan yang berhembus. Ia tahu, jalan yang ia pilih mungkin tidak dimengerti banyak orang. Tetapi ia juga tahu bahwa jalan itu mulai membawanya pada sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar gengsi. Sebuah ketulusan yang murni. Dan tanpa ia sadari, keberanian kecil itu adalah awal dari langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah keberanian Rani membela Budi di kantin terasa sedikit berbeda. Meski ejekan tidak sepenuhnya berhenti, Rani kini belajar untuk tidak mudah goyah. Namun, bisikan-bisikan sinis itu masih sering terdengar di telinganya. Setiap kali ia berjalan melewati lorong rumah sakit, selalu ada mata-mata yang mengawasi, seakan menilai hidupnya hanya dari pilihan yang ia buat. Di tengah suasana itu, Budi tetap hadir dengan caranya yang sederhana. Ia tidak pernah membanjiri Rani dengan kata-kata manis atau hadiah mewah. Ia lebih memilih menunjukkan kesungguhan lewat tindakan kecil yang mungkin terlihat sepele, namun begitu tulus dan nyata. Suatu sore, saat Rani pulang larut karena harus menangani pasien darurat, ia mendapati Budi sudah menunggunya di depan rumah sakit. Motor tuanya terparkir sederhana di antara mobil-mobil mewah para dokter dan perawat. Budi berdiri sambil memegang termos kecil berisi teh hangat. "Get you milk." Rani keluar, wajahnya langsung berbinar. "Dokter Rani, saya tadi kepikiran, pasti capek sekali habis jaga. Saya bawakan teh hangat. Tidak banyak, tapi semoga bisa sedikit mengurangi lelah." Rani terdiam. Hatinya tersentuh. Dalam lelahnya, perhatian kecil seperti itu terasa begitu besar artinya. Ia menerima termos itu dengan senyum tipis. "Terima kasih, Mas Budi. Kamu nggak perlu repot-repot seperti ini." Budi hanya menggeleng pelan. "Buat saya, ini bukan repot. Kalau bisa melihatmu lebih tenang, itu sudah cukup." Kata-kata sederhana itu menusuk lembut ke dalam hati Rani. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan ketulusan seperti itu. Sebagian besar lelaki yang pernah mendekatinya hanya sibuk memamerkan keberhasilan atau harta. Tapi Budi berbeda. Ayat mencoba menjadi orang lain. Ia hanya menjadi dirinya sendiri dengan segala kesederhanaannya. Hari-hari berikutnya, Budi semakin sering menunjukkan ketulusannya. Saat hujan deras, ia rela menunggu berjam-jam hanya untuk memastikan Rani bisa pulang. Dengan amen, saat Rani harus pulang larut, ia tetap setia menunggu. Meski tubuhnya basah kuyup diguyur hujan, ia tidak pernah mengeluh. Justru senyumnya selalu yang pertama menyambut Rani. Namun, di balik semua itu, tekanan dari lingkungan semakin keras. Teman-teman Rani tidak berhenti mencibir. Suatu ketika, di ruang istirahat dokter, seorang rekan kerja berkomentar dengan nada penuh, "Ron, aku kemarin lihat cowokmu nunggu di depan rumah sakit. Kasihan banget, kehujanan, tapi tetap berdiri di samping motor bututnya. Kamu nggak kasihan? Atau memang itu hiburanmu setelah seharian jaga pasien?" Yang lain tertawa. Seakan-akan pengorbanan Budi hanyalah bahan candaan. Rani merasakan dadanya kembali sesak. Ia marah, tapi juga bingung. Kenapa orang-orang hanya melihat motor tuanya, bukan hati yang besar di baliknya? Kenapa pengorbanan yang tulus dianggap lucu dan hina? Malam itu, Rani pulang dengan pikiran yang penuh.
Di jalan, ia memandangi Budi yang mengendarai motor dengan hati-hati di depannya. Hujan masih turun, membuat jalanan licin. Rani memperhatikan bagaimana Budi selalu melindunginya dari cipratan air. Meski itu berarti bajunya sendiri basah. Sampai di rumah, Budi menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Maaf ya kalau jalannya agak lambat. Saya cuma ingin memastikan kamu aman." Rani tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menatap lelaki itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru, ada rasa kagum, dan sedikit demi sedikit, ada cinta yang tumbuh tanpa ia sadari. Setelah masuk ke kamarnya, Rani duduk di tepi ranjang, masih mengenakan jas hujan yang basah. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, melainkan karena hatinya begitu tersentuh oleh ketulusan yang ia rasakan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kenapa dunia begitu mudah menertawakan hal yang tulus? Mereka tidak tahu betapa berharganya perhatian kecil itu. Mereka tidak tahu betapa beruntungnya aku punya seseorang yang mau berkorban tanpa pamrih. Namun, di saat bersamaan, rasa takut juga menggerogoti hatinya. Bagaimana jika ia benar-benar memilih Budi? Bagaimana jika ejekan itu tidak pernah berhenti? Mampukah ia menghadapi dunia yang begitu keras terhadap pilihan hatinya? Kebimbangan itu membuat malam terasa panjang. Tapi di balik semua pertanyaan, ada satu hal yang semakin jelas bagi Rani. Semakin besar tekanan yang datang dari luar, semakin besar pula kekaguman yang tumbuh di hatinya untuk lelaki sederhana yang selalu setia. Di sisinya, Rani mulai menyadari, cinta bukan soal siapa yang paling dipuji orang lain, tapi siapa yang rela berkorban, meski tanpa disorot. Cinta bukan tentang gengsi, melainkan tentang ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rani berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berdoa agar diberi kekuatan untuk melawan ejekan, agar diberi hati yang teguh untuk melihat kebaikan di balik kesederhanaan. Ia berdoa agar tidak salah dalam memilih jalan cintanya. Karena ia mulai yakin bahwa lelaki bernama Budi itu mungkin adalah jawaban yang selama ini ia cari. Hari itu, rumah sakit tempat Rani bekerja dipenuhi suasana panik. Sebuah kecelakaan besar terjadi di jalan raya. Puluhan korban dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Lorong darurat dipenuhi suara langkah kaki, tangisan keluarga, dan teriakan petugas medis yang sibuk berlari ke sana kemari. Rani bersama timnya bergerak cepat, menolong pasien satu persatu. Wajahnya tegang, peluh membasahi dahinya. Ia tahu setiap detik begitu berharga, setiap tindakan bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah masalah muncul. Rumah sakit kekurangan pasokan darah untuk pasien yang membutuhkan operasi segera. "Stok darah habis, Dok," seru salah seorang perawat dengan wajah panik. Rani terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu jika darah tidak segera tersedia, nyawa seorang pasien muda yang baru saja dilarikan bisa melayang tanpa pikir panjang. Ia berlari keluar ruang operasi, mencari solusi, dan di sanalah ia melihat Budi. Lelaki sederhana itu sedang berdiri, cemas di depan ruang gawat darurat. Sejak mendengar berita kecelakaan, Budi langsung datang ke rumah sakit hanya untuk memastikan Rani baik-baik saja. Rani menghampirinya dengan napas terengah. "Mas Budi, kita kekurangan donor darah. Ada pasien butuh segera ditolong." "Kamu golongan darah apa?" Budi tampak terkejut. Namun tanpa ragu ia menjawab, "Golongan darah saya O, Dok. Kalau bisa membantu, silakan ambil." Rani menatap matanya. Ada keyakinan yang kuat di sana. Tanpa menunda, Budi segera dibawa ke ruang transfusi. Dalam hitungan menit, darahnya mengalir untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Di balik kaca ruang donor, Rani berdiri sambil memandangi sosok Budi. Hatinya, Trini, lelaki yang sering ditertawakan karena kesederhanaannya itu, kini menjadi penyelamat. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan, melainkan dengan keberanian dan keikhlasan. Tidak lama kemudian, operasi berjalan lancar. Pasien yang kritis berhasil diselamatkan berkat donor darah Budi. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh rumah sakit. Para dokter, perawat, bahkan tuanmen Rani yang selama ini mencibir mendengar bagaimana seorang tukang ojek dengan rela mendonorkan darahnya di saat genting. Ketika Budi keluar dari ruang donor dengan wajah sedikit pucat, namun tetap tersenyum. Banyak mata memandanginya dengan cara berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek. Yang ada hanya tatapan kagum dan rasa hormat. Seorang perawat berbisik pada rekannya, "Ternyata cowoknya Dokter Rani luar biasa ya. Kalau bukan dia makin pasien itu tidak selamat." Ucapan itu terdengar jelas oleh Rani.
Hatinya bergetar. Ia merasa bangga sekaligus terharu. Akhirnya, orang-orang mulai melihat apa yang selama ini hanya ia rasakan. Ketulusan budi yang tidak bisa diukur dengan apapun. Namun, peristiwa itu tidak berhenti di sana. Malam harinya, hujan deras kembali mengguyur kota. Rani yang baru selesai menangani pasien, berjalan keluar rumah sakit. Ia melihat Budi masih setia menunggunya di depan dengan motor tuanya. Padahal tubuhnya sendiri belum pulih sepenuhnya setelah donor darah tadi siang. "Mas, kenapa kamu masih di sini? Harusnya istirahat di rumah," kata Rani lembut. Khawatir dengan keadaannya, Budi hanya tersenyum tipis. "Saya janji akan selalu menjemputmu pulang. Jadi, biar bagaimanapun kondisinya, saya tetap ingin menepati janji itu." Rani terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa begitu dalam. Ia bisa merasakan bahwa di hadapannya berdiri seorang lelaki yang tidak hanya mencintai dengan kata, tapi dengan tindakan nyata, bahkan ketika tubuhnya sendiri sedang lemah. Sepanjang perjalanan pulang, Rani duduk di belakang Budi dengan hati yang penuh. Ia menyandarkan kepalanya perlahan di punggung lelaki itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketenangan. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa ragu. Hanya ada keyakinan bahwa lelaki ini adalah tempat ia bisa bersandar tanpa takut dikecewakan esok harinya. Suasana rumah sakit terasa berbeda. Beberapa teman yang biasanya mengejek mulai bersikap lebih sopan. Ada yang datang menghampiri Rani dan berkata, "Ron, kamu beruntung punya pasangan seperti dia. Jarang ada orang yang mau berkorban sejauh itu." Rani tersenyum, bukan untuk membalas ungkapan mereka, tetapi lebih kepada dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia berbisik, akhirnya mereka mulai melihat. Akhirnya, mereka paham. Di momen itulah Rani semakin yakin, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling dipuja banyak orang, melainkan siapa yang rela berdiri di sisimu dalam keadaan apapun. Dan hari itu, Budi membuktikan bahwa cintanya nyata, tulus dan tidak bisa diremehkan lagi. Malamnya, sebelum tidur, Rani menatap langit-langit kamarnya. Ia mengingat kembali perjalanan beberapa minggu terakhir, ejekan, cemoohan, tatapan sinis. Semua seakan sirna oleh satu kejadian sederhana yang penuh makna. Ia tersenyum, lalu berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, terima kasih Engkau menghadirkan dia dalam hidupku. Aku tidak peduli lagi pada hinaan, karena aku tahu dia adalah jawaban terbaik untuk hatiku." Hari yang selama ini selalu ditakuti Rani akhirnya tiba. Sebuah acara besar diadakan di rumah sakit untuk merayakan ulang tahun berdirinya rumah sakit tersebut. Semua staf hadir, dari dokter senior, perawat, hingga manajemen rumah sakit. Bahkan, beberapa keluarga staf juga turut datang. Ruang pertemuan dihiasi dengan lampu yang indah, meja-meja penuh makanan, dan orang-orang berpenampilan rapi dengan pakaian terbaik mereka. Rani berdiri di depan cermin ruang ganti, merapikan gaun sederhana berwarna biru muda yang ia kenakan. Senyumnya samar, matanya memantulkan keraguan. Malam itu, ia berniat membawa Budi sebagai pendamping. Pilihan yang tidak mudah. Ia tahu, langkah itu berarti menghadapkan dirinya dan Budi langsung pada tatapan, cibiran, bahkan mungkin tawa orang-orang yang selama ini meremehkan. Pintu ruang ganti diketuk pelan. Budi masuk dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Penampilannya memang jauh dari mewah, namun wajahnya memancarkan ketulusan yang membuatnya tampak berwibawa. "Mas, apa kamu yakin siap ikut acara ini? Mereka mungkin akan bicara macam-macam lagi," tanya Rani lirih. Budi tersenyum tenang, menatap Rani dengan mata penuh keyakinan. "Ron, kita tidak bisa membuat semua orang suka pada pilihan kita, tapi yang penting, kita tahu alasan kita memilih. Aku datang bukan untuk terlihat hebat di depan mereka, tapi untuk mendampingimu. Itu saja sudah cukup." Jawaban itu membuat hati Rani sedikit lebih tenang. Ia meraih tangan Budi, menggenggamnya erat. Mereka pun melangkah bersama memasuki ruang acara. Begitu keduanya muncul, banyak pasang mata langsung tertuju. Beberapa orang berbisik-bisik, sebagian lagi menahan tawa sinis. Ada pula yang memasang wajah heran, seolah tidak percaya seorang dokter muda berprestasi datang dengan seorang lelaki sederhana yang mereka kenal sebagai tukang ojek langganan. Namun, tidak semua tatapan sama. Ada juga beberapa perawat yang tersenyum hangat, mengingat bagaimana Budi pernah menyumbangkan darahnya untuk menyelamatkan pasien. Perlahan, pandangan orang-orang mulai terbagi antara yang masih meremehkan dan yang mulai menghargai. Acara berjalan dengan meriah. Sambutan demi sambutan diberikan. Musik mengalun pelan di ruangan.
dan obrolan ringan terdengar di setiap sudut. Rani berusaha tetap tenang, meski telinganya tidak bisa sepenuhnya menutup dari bisikan-bisikan yang menusuk hati. Lihat, dokter cantik itu bener-bener datang sama tukang ojeknya. Ya ampun, masa sih dia nggak bisa dapat yang lebih pantas? Kasihan sekali. Masa depannya kok dia pertaruhkan begitu saja? Ucapan itu membuat dada Rani sesak. Tapi Budi menepuk tangannya pelan. Tenang, aku di sini. Bisiknya tiba-tiba. Seorang pasien yang pernah ditolong Rani masuk ke ruangan. Ia adalah remaja yang selamat berkat donor darah Budi beberapa minggu lalu. Dengan wajah berseri, ia menghampiri Rani dan Budi di tengah keramaian. Dokter, terima kasih. Kalau karena kalian berdua, saya mungkin tidak akan berdiri di sini malam ini. Ucapnya lantang. Suasana ruangan langsung berubah hening. Semua mata kini tertuju, bukan lagi dengan cibiran, tetapi dengan keterkejutan. Remaja itu lalu menatap Budi penuh hormat. Dan Mas, terima kasih banyak. Darahmu menyelamatkan nyawaku. Aku akan selalu ingat itu seumur hidup. Kata-kata itu menggema di ruangan, seakan menjadi tamparan bagi orang-orang yang sebelumnya meremehkan. Perlahan, tepuk tangan terdengar, dimulai dari seorang perawat, lalu diikuti yang lain, hingga akhirnya memenuhi ruangan. Rani terharu, matanya berkaca-kaca, melihat bagaimana satu peristiwa kecil mampu mengubah pandangan banyak orang. Ia menoleh pada Budi, yang hanya menunduk dengan senyum sederhana, seolah tidak merasa melakukan sesuatu yang besar. Seorang dokter senior yang selama ini dikenal angkuh pun menghampiri. Ia menepuk bahu Budi dengan hormat. Mas, saya minta maaf, selama ini saya salah menilai. Kamu sudah membuktikan bahwa ketulusan tidak butuh gelar atau jabatan. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti cinta dan keberanian. Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Rani merasa beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Akhirnya, orang-orang tidak lagi melihat Budi sebagai tukang ojek biasa, melainkan sebagai lelaki berhati besar yang pantas dihormati. Di tengah suasana yang mulai menghangat, Budi menggenggam tangan Rani lebih erat. Ia menatapnya dengan senyum penuh arti. Ron, apapun yang terjadi setelah malam ini, aku cuma ingin kamu tahu. Aku tidak pernah takut diremehkan. Selama aku bisa selalu ada untukmu. Rani tidak bisa menahan air matanya lagi. Kepalanya di bahu Budi, membiarkan semua orang melihat bahwa ia tidak menyesal memilih lelaki ini. Di dalam hatinya, ia berbisik, inilah cintaku. Cinta yang pernah diremehkan, tapi kini akhirnya diakui. Malam itu berakhir dengan suasana berbeda dari yang dibayangkan Rani. Tidak ada lagi ejekan yang menusuk hati. Yang ada hanyalah rasa kagum dan hormat. Bahkan sebagian besar Temonia mendekat, meminta maaf atas kota-kota mereka di masa lalu. Rani pulang bersama Budi dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Motor tua yang mereka naiki malam itu terasa seperti kendaraan paling mewah di dunia. Karena di atasnya ada cinta yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan sejak saat itu, Rani tidak lagi peduli pada bisikan orang lain. Ia tahu, cintanya bersama Budi bukan lagi kisah yang diremehkan, melainkan kisah yang layak dikenang.